pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Selamat pagi jemaat Tuhan, haleluya, mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Dia, Allah sumber sukacita kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Yesus. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Cita kami mau mengangkat tangan kami. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Yesus baik. Kawasannya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan.
setianya. Na 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 Kami mau terus memuji nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Setiap hati kami percaya padamu Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam seluruh keberadaan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Amin. Kasih karunia-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Kami angkat tangan kami Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama katakan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
kehidupan kami saat ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera untuk semua kita dimanapun kita berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan saudara-saudari, hanya karena kasih karunia Allah kita boleh tetap sehat, tetap dilindungi, bahkan kita sampai pada minggu yang keempat bulan Agustus. Saya berharap kita tetap mengingat apa yang menjadi tema kita sepanjang bulan ini, yaitu refresh, kehidupan yang segar, kehidupan yang bugar. Bagaimana caranya memperoleh kehidupan yang segar dan bugar? Minggu yang pertama kita sudah belajar bahwa hanya melalui persekutuan yang akrab dengan Tuhanlah kita bisa menikmati kehidupan roh yang sehat dan bugar. Ini yang kita sebut dengan silence and solitude. Minggu yang kedua kita belajar 4 langkah membangun persekutuan yang berkualitas. Saat teduh yang berkualitas. Minggu yang kemarin Pak Bambang sudah mengajar setiap kita bahwa salah satu caranya membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan yaitu melalui perenungan akan firman Allah. Kita sudah belajar 4 langkah praktis bagaimana caranya melakukan perenungan terhadap firman Tuhan. Dan hari ini saudara-saudari kita akan belajar sesuatu yang sangat penting yang berkaitan dengan kesehatan relasi kita dengan Tuhan. Kebugaran relasi kita dengan Tuhan. Tentu saja ini menjadi pertanyaan saudara-saudara. Kira-kira bagaimana caranya kita bisa mengukur kesehatan relasi kita dengan Tuhan? Karena kalau berkaitan dengan kesehatan tubuh, kita datang kepada dokter lalu meminta supaya dokter bisa mengukur atau menganalisa kesehatan tubuh kita. Maka dokter dapat menggunakan banyak cara atau peralatan-peralatan untuk mengukur kesehatan tubuh kita. Sebagai contoh sederhana adalah yang namanya tensimeter. Dengan menggunakan tensimeter, maka dokter akan mengetahui tekanan darah kita. Atau dalam masa pandemi ini, bagaimana caranya mengukur kadar oksigen di dalam darah kita? Ada alat yang namanya oximeter. Atau kalau kita ingin mengetahui bagaimana kondisi tubuh kita lebih mendalam lagi, dokter bisa menggunakan alat yang namanya EKG, elektrokardiograf. Bahkan kalau diperlukan, dokter bisa menggunakan alat yang namanya MRI. Jadi ada banyak cara, ada banyak peralatan yang dipakai oleh dokter untuk mengukur kesehatan tubuh kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengukur kesehatan relasi kita dengan Tuhan. Apakah relasi yang kita jalin selama ini dengan Tuhan merupakan relasi yang sehat atau masih perlu ditingkatkan? Bagaimana sebenarnya untuk mengukurnya? Nah, menarik sekali saudara-saudari, ada seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Swindoll. Dia seorang pendeta di Amerika Serikat yang sangat terkenal sekali melalui buku-bukunya yang sangat berkualitas. Dalam sebuah bukunya yang berjudul Love Again, Experience Outrageous Joy, tertawa kembali, menikmati sukacita yang luar biasa. Di dalam buku ini, Charles Swindoll mengaitkan antara yang namanya komunikasi dengan relasi. Di sana dia bukan hanya mengemukakan kaitan yang erat antara komunikasi dengan kebugaran relasi, tetapi dia memaparkan ada 5 level atau 5 tingkatan dari komunikasi. Dalam kesempatan ini, 5 level tersebut saya berikan singkatan yaitu BPI. B yang pertama, ini merupakan level komunikasi yang paling rendah, level yang kelima, yaitu disebut dengan basa-basi. Sesuai dengan sebutannya, maka level komunikasi ini hanya sekedar untuk menyapa dan tidak memiliki maksud yang lebih dalam lagi. Sebagai contoh sederhana, saudara-saudara,
Kalau kita misalnya pergi ke ATM, di sana katakanlah ada seorang ibu, dan hanya kita berdua yang ada di situ, dia tersenyum kepada kita, dan sebagai sopan santun kita tersenyum, dan kemudian memberikan sapaan. Selamat siang Bu, apa kabar? Saudara-saudari, tentu saja percakapan yang kita buka dengan ibu tersebut bersifat basa-basi. Karena kita tidak mengenal orang tersebut. Dan sapaan yang kita ucapkan hanya sekedar sopan santun belaka, tanpa memiliki maksud untuk membuka percakapan yang lebih serius. Basa-basi. Nah, naik satu level saudara-saudara, yaitu level yang keempat, yaitu level komunikasi yang disebut dengan informasi. Dan ini merupakan masih jenis komunikasi yang dangkal, ya, karena tidak dalam. Ya, sebagai contoh, kembali ke ruang ATM tersebut, pada waktu kita menyapa ibu tersebut, lalu ibu tersebut membalas dengan senyum, lalu berkata, terima kasih, ya semua baik-baik, ya cuman ini PPKM katanya diperpanjang. Nah, saudara-saudara, dalam level komunikasi ini, sang ibu tersebut hanya mengemukakan fakta, memberikan informasi, tidak lebih. Tidak ada keinginan untuk membahas situasi yang lebih mendalam lagi. Hanya memberikan sekedar laporan tentang fakta yang terjadi pada hari itu. PPKM diperpanjang sampai akhir bulan. Level yang keempat. Nah, naik satu level lagi saudara, ini level yang ketiga daripada komunikasi. Jadi bukan lagi basa-basi, bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga lebih lagi kepada persepsi. Atau yang disebut dengan opini, pendapat, penilaian kita. Nah, dalam level ini saudara-saudara, maka ada resikonya. Ini adalah jenis komunikasi yang mengandung resiko. Mengapa? Karena pada waktu kita memberikan opini, penilaian, atau pendapat, bisa jadi opini kita tersebut bertentangan dengan orang yang kita ajak bicara. Sebagai contoh, kembali ke ruang ATM tadi, pada waktu si ibu mengatakan bahwa sementara PPKM diperpanjang, lalu tiba-tiba kita mengatakan, wah memang ibu, PPKM ini justru menyulitkan kita semua ya, saya nggak setuju PPKM diadakan. Nah, saudara-saudara, kalau kita bisa melihat tingkatan level komunikasinya itu beresiko. Karena pada waktu kita mengemukakan bahwa kita tidak setuju dengan PPKM, itu bisa mengandung reaksi yang mungkin bertentangan dari si ibu tersebut. Nah, level yang berikutnya, yaitu level yang kedua. Bukan lagi basa-basi, bukan sekedar informasi, bukan sekedar persepsi, tetapi sudah mengarah kepada emosi, perasaan, mengungkapkan perasaan. Dan level yang kedua ini hanya dapat terjadi antara dua pribadi yang sudah akrab, memiliki relasi yang mendalam. Sehingga tentu saja kita akan kaget atau kita terkejut kalau orang yang tidak kita kenal tiba-tiba bisa mengungkapkan perasaannya, emosinya, feelingnya kepada setiap kita. Contoh kembali ke ruang ATM tadi saudara-saudara, waktu berbicara dengan ibu yang kita tidak kenal tersebut, tiba-tiba dia mengungkapkan perasaannya, isi hatinya sambil menangis. Dia berkata, nak, PPKM ini sudah menghancurkan kehidupan ibu. Keluarga ibu hancur berantakan, bahkan ibu baru saja bertengkar dengan suami ibu. Dan hari ini ibu memutuskan untuk lari meninggalkan suami saya. Saya datang ke ATM ini untuk mengambil semua tabungan saya. Dan setelah itu saya nggak tahu saya harus pergi kemana. Hidup saya hancur-hancuran sejak PPKM ini. Wow, saudara-saudara, bagaimana reaksi kita? Mungkin kita agak terkejut, kita tidak menyangka. Mengapa? Karena ada orang yang tidak kita kenal, tiba-tiba bisa mengungkapkan isi hatinya yang dalam kepada kita. Ini adalah level jenis yang kedua. Tetapi ada level yang paling tinggi, yang disebut dengan intimacy. Dia bukan hanya sekedar basa-basi, bukan sekedar informasi, bukan hanya sekedar persepsi, bukan lagi hanya emosi, tapi intimacy, yaitu keintiman yang paling dalam,
yang terjadi di antara dua pribadi yang saling mengenal, membuka diri secara sejujur-jujurnya di dalam relasi yang akrab. Dan inilah intimacy yang bisa kita lihat dalam kehidupan suami istri. Inilah jenis komunikasi tertinggi yang sangat diharapkan dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Suami istri, kita perlu mengecek bagaimana kondisi komunikasi kita di dalam keluarga kita. Apakah setelah sekian lama kita menikah, hidup berumah tangga, maka komunikasi yang kita jalin hanya basa-basi, hanya bersifat informasi, atau paling jauh hanya menyentuh sampai emosi saja, saudara-saudara. Mari coba kita pikirkan sejenak. Ya, sebagai contoh misalnya saudara-saudara berkomunikasi dengan suami. Sudah makan? Sudah. Anak-anak gimana? Baik. Nanti kalau tidur jangan lupa ya Pak, matikan lampu, tutup pintu. Hanya percakapan basa-basi yang tidak berkualitas. Justru saudara-saudara, komunikasi yang dangkal seperti inilah yang menyebabkan banyak salah paham dalam keluarga, dalam hubungan suami istri. Tidak ada lagi yang namanya intimacy. Tidak ada lagi kualitas percakapan yang berkualitas antara suami dan istri. Yang pada akhirnya akan membuat suami istri bertengkar, salah paham, dan kehilangan kemesraan di dalam rumah tangga. Nah, kalau berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan, saya percaya yang paling diinginkan oleh Tuhan adalah jenis komunikasi level yang paling tinggi, yaitu intimacy, keintiman dengan Tuhan. Hanya relasi yang bersifat intim dengan Tuhan, yang dalam, yang berkualitas dengan Tuhanlah, yang akan membawa kesehatan dan kebugaran dalam diri kita. Amin, saudara-saudari. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita bisa membangun komunikasi yang sehat, komunikasi dengan level yang paling tinggi. Bagaimana caranya saya berelasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, di mana saya bisa menikmati komunikasi level yang pertama, yaitu intimacy. Salah satu caranya adalah dengan apa yang akan kita bahas sepanjang hari ini, yaitu komunikasi atau doa berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Atau yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan praying the scripture. Berdoa dengan tuntunan Alkitab atau firman Allah. Saya mau mengatakan, saudara-saudara, bahwa memang ada banyak cara kita berdoa kepada Tuhan. Ini merupakan salah satu cara saja. Tapi menurut saya, ini adalah cara yang sangat baik yang kita bisa pelajari untuk membangun relasi yang sehat, komunikasi yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca ayat yang pertama, itu merupakan latar belakang dari sebuah doa yang dinaikkan oleh Bani Korah. Pertanyaannya, siapakah Bani Korah tersebut? Nah, kalau kita melihat kembali di dalam sejarah Alkitab, Bani Korah itu adalah
keturunan dari Korah, orang Lewi. Yang kalau Bapak Ibu masih ingat, mereka memberontak kepada Musa dan Harun ketika orang Israel masih ada di padang gurun. Mereka dikatakan menghasut 250 para pemimpin orang Israel untuk berontak kepada Musa dan Harun. Kenapa mereka memberontak? Karena mereka cemburu, mereka tidak dilibatkan dalam kepemimpinan sebagai imam. Mereka cemburu, mereka marah, lalu mereka memberontak. Sehingga kalau kita membaca kisahnya dalam Bilangan pasal 16, Tuhan murka. Dan kemudian dikatakan 250 orang tersebut bersama dengan Korah, Datan, dan Abiram dimusnahkan oleh Tuhan, dibunuh oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Nah, kemudian saudara-saudari, seiring berjalan waktu, ketika orang Israel sudah memasuki tanah Kanaan, kemudian mereka membangun yang namanya Bait Suci di Yerusalem, keturunan daripada Korah yang tidak ikut dihukum oleh Tuhan, mereka diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan di Bait Suci. Nah, mereka diberikan kepercayaan antara lain sebagai penjaga pintu Bait Suci, kemudian orang-orang yang mengolah roti persembahan, dan orang-orang yang menaikkan puji-pujian kepada Allah. Ada sekitar 11 pasal di dalam kitab Mazmur yang merupakan tulisan dari Bani Korah. Puji-pujian kepada Allah, doa, relasi, komunikasi yang sangat indah sekali yang mereka tulis kepada Allah. Nah, melalui doa ini saudara-saudara, kita akan melihat setidaknya ada 4 manfaat berdoa dengan tuntunan firman Tuhan. Sekali lagi, berdoa dengan menggunakan tuntunan firman Tuhan merupakan salah satu cara kita membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu membantu kita untuk berdoa secara terarah. Sekali lagi, membantu kita untuk berdoa secara terarah. Kalau kita membaca ayat yang kedua, dikatakan demikian saudara-saudara. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, kalau kita memperhatikan saudara-saudara, doa ini dibuka dengan sebuah fokus yang jelas. Arah yang jelas, yaitu kerinduan kepada pribadi Allah. Saudara-saudari, ini sesuatu yang sangat penting sekali. Mengapa? Karena ada banyak orang ketika berdoa kesulitan untuk memfokuskan dirinya kepada Allah. Dan ini sudah kita pelajari, bahwa kesulitan terbesar yang kita alami sementara sedang berdoa atau bersaat teduh adalah kesulitan untuk memusatkan hati kita kepada Allah. Kita gampang distract, kita gampang teralihkan, kita susah untuk memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Benar? Nah, kalau itu yang kita alami, maka berdoa dengan menggunakan tuntunan firman Tuhan dapat membantu kita untuk mengarahkan hati kita kepada Allah. Penulis kitab Mazmur 42 yaitu Bani Korah mengatakan, seperti rusa yang merindukan air. Mereka menggambarkan diri mereka sama seperti rusa yang rindu dan haus akan sungai yang berair. Lalu dikatakan, demikianlah jiwaku ya Tuhan kepada Engkau. Jiwaku rindu kepada Engkau. Kapan ya Tuhan? Bila mana aku boleh datang melihat Allah yang hidup? Itu mengungkapkan kerinduan hati mereka, fokus hati mereka kepada Allah. Sesuatu yang sangat indah jikalau di dalam doa kita bisa fokus, memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Amin saudara-saudara. Jadi itu yang pertama, manfaat dari berdoa dengan menggunakan tuntunan firman Allah, yaitu membantu kita untuk memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Yang berikutnya saudara-saudara, apa manfaatnya? Manfaat yang kedua yaitu membantu kita untuk mengungkapkan isi hati yang paling dalam. Membantu kita untuk mengungkapkan isi hati kita yang paling dalam. Kita membaca keempat dikatakan demikian. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara-saudari, ketika mereka datang kepada Tuhan,
mereka mampu mengungkapkan isi hati mereka yang paling dalam. Ingat, bukan sekedar basa-basi, bukan doa yang bersifat basa-basi. Coba kita renungkan sejenak, saudara-saudara, selama ini bagaimana dengan kualitas doa kita. Apakah doa yang bersifat basa-basi, rutinitas belaka, sebagaimana ketika kita berdoa untuk makan, terima kasih Tuhan untuk makanan ini, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, amin. Atau pada waktu kita tidur, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, sekarang saya mau tidur, tolong Tuhan jagai, amin. Hanya kalimat yang itu saja. Kalimat yang di permukaan, yang dangkal. Hanya bersifat basa-basi. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ingin memiliki sebuah komunikasi yang efektif dengan Tuhan, mari kita belajar berdoa dengan menggunakan tuntunan firman Allah. Berdoa dan menggunakan tuntunan Alkitab. Karena itu akan membantu kita untuk mengungkapkan isi hati kita yang paling dalam. Salah satu kesulitan orang Kristen untuk berdoa adalah karena tidak tahu bagaimana caranya mengucapkan kalimat doa. Jadi sebagai orang Kristen tentu saja kita tahu ilmu tentang berdoa. Kita mungkin punya banyak buku yang mengajari kita bagaimana caranya berdoa yang baik kepada Tuhan. Tapi yang menjadi masalahnya adalah pada waktu kita membuka mulut kita untuk berdoa, kita kesulitan mengucapkan atau menemukan kata-kata untuk berbicara kepada Tuhan. Dan disitulah peranan daripada firman Tuhan yang mampu untuk mengungkapkan isi hati kita yang terdalam kepada Tuhan. Roma 8 ayat 26 mengatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Firman Tuhan mengatakan, Roh Kudus bersedia membantu kita untuk berdoa kepada Allah. Dan saya percaya saudara-saudara, kalau Roh Kudus ingin membantu kita berdoa, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengingat kembali firman Tuhan. Bahkan akan menolong kita, menuntun kita untuk merenungkan firman Tuhan, lalu mengucapkan firman Tuhan tersebut menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Itu adalah peranan yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, apa manfaatnya? Yaitu membantu kita untuk menikmati ketenangan jiwa. Ayat yang kelima dikatakan demikian. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara-saudari, dalam ayat-ayat ini kita bisa melihat bagaimana situasi hati dari pemazmur pasal 42 ini ketika mereka menyatakan kerinduan mereka kepada Tuhan. Dikatakan jiwa mereka gundah gulana. Tetapi kemudian di dalam doa itu mereka mengingat bagaimana kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka dulu bisa menikmati sukacita ketika mereka melayani Tuhan, memimpin orang-orang untuk pergi ke bait suci untuk menyembah Tuhan. Itu adalah manfaat berdoa dengan tuntunan Alkitab. Membantu kita untuk menikmati ketenangan jiwa. Jiwa yang gundah gulana. Itu sebabnya saudara-saudari, apabila kita mengalami yang namanya pergumulan yang sangat berat yang mempengaruhi keadaan hati kita, kita bisa menenangkan diri kita, lalu mulai menaikkan permohonan doa kita sesuai dengan tuntunan kitab suci. Itulah yang akan menolong kita untuk memperoleh ketenangan jiwa. Doa yang dihasilkan dari ketenangan jiwa akan menjadi doa yang berkuasa mengubahkan kehidupan kita. Amin, saudara-saudari. Manfaat yang keempat dari berdoa menurut tuntunan Alkitab, yaitu membantu kita untuk mengalami kesegaran di dalam roh kita. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudari, kita bisa mengetahui di dalam doanya, pemazmur
mulai menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Dan itu membawa kesegaran di dalam rohnya. Sehingga dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, jangan gelisah, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika dia datang di dalam kegundahan hatinya, di dalam doa dia menemukan ketenangan. Dan ketika dia selesai berdoa, dia menemukan kesegaran yang memampukan dia untuk bersyukur lagi di hadapan Tuhan. 4 manfaat yang kita peroleh pada waktu kita menaikkan doa menurut Alkitab atau tuntunan firman Allah. Praying the scripture. Saudara-saudari, memang kita tidak akan memiliki banyak waktu untuk mempelajari tahap demi tahap bagaimana caranya kita berdoa dengan menggunakan tuntunan firman Allah. Oleh karena itu saya mengajak setiap kita pada hari Jumat nanti kita akan praktek di dalam doa puasa kita. Bagaimana caranya kita berdoa dengan menggunakan tuntunan firman Allah. Kita akan praktek dan kita akan lihat bagaimana Tuhan akan menolong kita berdoa. Melalui doa yang didorong oleh firman Allah. Percayalah saudara-saudara. Doa kita akan menjadi doa yang berkualitas. Doa yang menyegarkan roh kita. Doa yang seperti mata air yang tidak pernah kehabisan kata-kata untuk berdoa. Bukankah itu yang menjadi penghalang kita di dalam berdoa? Kita kesulitan untuk menyusun kata-kata kita. Lalu kita mulai berdoa untuk poin A, untuk poin B. Sampai hal-hal yang tidak penting kita doakan. Lalu ketika kita membuka mata, kita baru sadar, kita baru berdoa 5 menit. Kita tutup mata lagi. Pada akhirnya doa kita mulai tidak terarah. Mari kita belajar untuk membangun kehidupan doa kita yang sungguh-sungguh berkualitas. Komunikasi level 1, intimacy, keintiman dengan Tuhan yang akan menghasilkan sebuah doa, sebuah kehidupan doa yang segar dan bugar. Saya percaya saudara-saudara, inilah jenis doa yang diinginkan oleh Tuhan. Inilah komunikasi yang Tuhan sangat inginkan. Relasi yang intim, di mana kita bisa membuka hati kita kepada Tuhan. Berdoa dengan kesungguhan hati yang tidak lagi bersifat basa-basi. Sebuah doa yang berkuasa, yang akan mengubah hidup kita, situasi kita. Dan kita percaya melalui doa-doa yang seperti ini, Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib dalam seluruh kehidupan kita. Amin saudara-saudari. Oleh karena itu, saya mengundang kita untuk sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu Engkau mengajar kami berdoa dengan tuntunan firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami memiliki keterbatasan di dalam doa-doa kami. Seringkali kami bingung untuk mengucapkan kata-kata di dalam doa kami. Sering sekali kami seperti kehabisan bahan untuk berdoa di hadapan-Mu. Kami tidak menikmati waktu doa kami. Kami seperti bingung untuk berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, bahwa melalui firman-Mu pada hari ini, Engkau sementara sedang menuntun kami, mengajar-ajari kami untuk mempraktekkan berdoa dengan tuntunan firman Allah. Sebuah jenis doa yang akan membawa kami menikmati doa yang berkualitas di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, biarlah Engkau yang terus bekerja dalam hati kami. Firman-Mu selesai kami dengarkan. Tapi biar karya-Mu ya Roh Kudus menjamah hati kami, menyingkapkan kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi, sehingga kami memahami apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami puji, kami muliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala
Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau bersyukur untuk hari ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Kami mau katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, kami hanya berharap padamu, hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya padamu, Yesus. Amin. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, kami hanya berharap padamu, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Yesus. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami lebih lagi katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati,
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan lewat doa kita, lewat permohonan kita, dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, untuk kesempatan hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hari yang baru. Dan kami membuka hari ini Tuhan, dengan persekutuan dengan Engkau, relasi dengan Engkau. Kami duduk di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu berbicara, mengangkat tangan kami untuk memuji dan menyembah Engkau, bahkan menyatukan hati kami lewat doa-doa kami. Ya Tuhan, ajarlah kami, tuntunlah kami, supaya kami memiliki komunikasi yang efektif melalui setiap doa-doa kami. Bukan lagi doa yang sekedar bersifat basa-basi, tetapi doa yang berkualitas, doa yang dalam, intimasi bersama dengan Tuhan di dalam setiap doa-doa kami. Tuhan, hamba mengangkat tangan, berdoa bagi semua jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, hamba meminta, campur tangan Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap mereka. Tuhan, biarlah yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berbeban berat, Tuhan memberikan kekuatan untuk menang atas pergumulan-pergumulan mereka. Bahkan mereka yang kehilangan sukacita, hamba berdoa, ya Roh Kudus, jamah hati mereka dan nyatakan sukacita yang melimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Hamba juga berdoa, Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka. Apapun yang umat-Mu kerjakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada anugerah Allah, ada kelimpahan berkat Tuhan yang akan dinyatakan dalam setiap pekerjaan daripada umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan menjalani sepanjang minggu ini dengan penuh sukacita karena ada Allah yang menyertai seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati semua kita. I was lost